إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan tipuan-tipuan iblis terhadap para penguasa, sultan, amir, khalifah. Yang pertama sudah, iblis menipu para penguasa bahwa Allah pasti mencintai mereka. Kenapa? Karena kalau Allah nggak cinta, Allah nggak jadikan engkau sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai amir, sebagai khalifah. Begitu kata iblis. Berarti engkau sekarang jadi presiden, engkau sekarang jadi khalifah, jadi raja, itu karena engkau dicintai oleh Allah. Tipuan. Ya. Bagaimana menyingkap talbis ini, tipuan ini? Mudah. Ya lihat saja. Menerapkan syariat Islam apa tidak? Mau menutup pabrik-pabrik khamar, tempat-tempat maksiat apa tidak? Dan seterusnya. Mau membasmi syirik, membasmi tempat-tempat yang di situ dilakukan syirik bid'ah apa tidak? Kalau iya, betul Allah mencintai. Kalau tidak, ya mana mungkin. Allah tidak mungkin mencintai seseorang tanpa amal. Gitu. Allah mencintai si fulan. Kenapa? Karena si fulan ini kakeknya adalah ulama berilmu, buyutnya seorang nabi. Apapun yang dilakukan oleh si fulan, Allah mencintai si fulan. Betul? Salah besar. Hatta anak nabi, cucu nabi, apalagi cucu buyut yang kesekian, anak langsung nabi. Dan enggak tanggung-tanggung, Rasul pertama di muka bumi, anaknya langsung, bukan cucu, bukan cicit, bukan buyut, anaknya langsung kekal di neraka selama-lamanya. Kafir. Siapa? Kan'an. Gitu. Apa bedanya Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam? Enggak ada bedanya. Ada dalil khususan kan cuma 5. Syafaat, rahmatan lil alamin, jawami'ul kalim, dan seterusnya. Apa ada dalil anak Nabi Nuh, keturunan Nabi Nuh bisa kafir? Adapun anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW nggak mungkin kafir. Ada dalil seperti itu? Nggak ada. Ya. Maka jika keturunan Nabi Nuh, kalau ada tentu kita terima, sami'na wa ta'na. Ya, kita bukan ulama, kita bukan ahlul hadis, udah kita bilang mana dalil? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau mereka para yang mengaku cucu-cucu Nabi ini punya dalil, apa di Bukhari, apa di Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dan seterusnya, dan itu sahih, ya tentu kita terima. Sami'na wa ata'na. Kalau enggak, kembali kepada hukum asal. Hukum asal sudah ada. Anak langsung dari Nabi Nuh kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Bagaimana keturunan Nabi Muhammad SAW? Ya,
Sama. Ada kemungkinan, tidak ada kepastian. Pasti beriman, pasti bermanhaj sunnah, pasti ahlu sunnah, pasti taat. Mana dalil? Ya, yang kedua kemarin juga sudah kita singgung dikit. Annahu yaqulu lahum al-wilayatu taftakiru ila haibatin. Iblis menipu para penguasa dengan mengatakan kekuasaan itu butuh kehebatan, kekuasaan itu butuh kekuatan, butuh kehebatan, butuh kedahsyatan. Fayatakabbaruna an talabil ilmi, maka mereka menyombongkan diri lalu tidak sempat mencari ilmu. Ya, karena waktu harus digunakan ila haibatin itu. Atau dengan kata lain, dia sudah hebat, dia sudah alim, dia sudah taat kepada Allah, dia sudah menjadi manusia pilihan, makanya jadi khalifah. Ada keyakinan di beberapa daerah, atau mungkin beberapa agama, ya, atau mungkin beberapa firqah dalam Islam, bahwa kekuasaan itu, kekhalifahan itu, presiden itu, gubernur itu, raja itu Allah yang memilih. Artinya dia manusia pilihan. Pasti dia orang hebat, orang soleh, orang pilihan, nggak mungkin bodoh, nggak mungkin zalim. Itu kira-kira. Sudah terbantah. Fayatakabbaruna an talabil ilmi. Dengan demikian nggak butuh lagi cari ilmu. Orang sudah hebat, kalau nggak hebat nggak mungkin jadi pemimpin. Gitu. Wa mujalasatil ulama, dan tidak butuh lagi duduk di majelis para ulama. Itu yang terjadi hari ini. Hampir-hampir kita tidak saksikan seorang presiden, nggak usah presiden, gubernur, atau di bawah lagi wali kota lah, duduk di majelis ilmu. Ya tentu bukan sekali dua kali. Kalau sekali dua kali ya semua bisa, ya, dalam rangka ini, dalam rangka itu, perayaan ini, perayaan itu, apalagi temu kader atau apalah. Maksudnya majelis ilmu ya sebagaimana yang dicontohkan oleh para salaf, rutin tiap pekan atau sepekan dua kali duduk di majelis ilmu. Kita tidak saksikan. Dulu luar biasa bagaimana para khalifah itu, para amir itu, para gubernur itu duduk di majelis Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, Imam Bukhari dan lain-lain. Bahkan ketika Imam Bukhari diundang ke istana, tapi saya kira bukan istana khalifah, ya, mungkin amir, apa istilah kita di bawah khalifah, gubernur lah kalau kata kita. Beliau tolak karena dari dulu bukan ilmunya yang datang ke istana, orang istananya datang ke majelis ilmu. Barangkali beliau mengikuti pendahulu beliau. Siapa? Imam Malik. Sama Imam Malik diminta datang ke istana. Kalau Imam Malik langsung khalifah, ditolak dengan tegas oleh beliau dengan perkataan yang sangat masyhur, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kalau mau datang, duduk bersama yang lain. Datang duluan yang di depan, datang belakangan ya di belakang. Tidak membedakan.
Faya'maluna bi'araihim, lalu para penguasa ini beramal, melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu dengan bi'araihim, dengan ra'yu mereka, akal mereka, logika mereka, pemahaman mereka. Menurut saya, menurut hemat saya, sepengetahuan yang saya, sepanjang yang saya tahu, begitu kira-kira. Bukan qala Allah wa qala Rasul, orang dia nggak mau duduk di majelis ulama, tidak minta bimbingan para ulama, akhirnya memutuskan sesuatu dengan ra'yu wa yutlifuna ad-din, akhirnya mereka melanggar agama, melanggar syariat, gara-gara merasa besar, merasa tidak butuh dengan ilmu, tidak butuh dengan para ulama. Ada yang merasa kecil, tawadhu, dia duduk di majelis para ulama, dia memutuskan keputusan berdasarkan fatwa ulama, tapi sayang ulamanya terkena syubhat. Ulamanya Mu'tazilah, ahlul kalam. Siapa? Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun ta'zim dengan para ulama, cinta dengan ilmu. Saking cintanya beliau membuat bangunan khusus. Di bangunan khusus itulah dikumpulkan para ulama untuk membahas ilmu, berdiskusi, mudzakarah dan seterusnya. Tapi sayang, yang dipanggil, yang diundang oleh beliau ulama-ulama yang terkena syubhat, bukan Imam Ahmad, bukan Yahya bin Ma'in, bukan Ali bin Madini, bukan ulama ahlus sunnah, tapi Ibnu Abi Du'ad dan teman-temannya yang terkena syubhat. Tentu dua-duanya buruk. Secara umum, tentu antara syahwat dengan syubhat lebih disukai iblis yang mana? Yang syubhat. Ini berulang lagi di zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Apa yang terjadi pada diri Khalifah Al-Ma'mun berulang lagi di zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di mana penguasa hari itu yang berkuasa tidak bermanhaj ahlus sunnah. Maka akhirnya Syekhul Islam dipenjara. Wal ma'lumu anna at-tab'a yasriku min hisalil muqalatin. Secara tabiat seseorang itu akan mengikuti siapa yang biasa berkumpul dengan dia. Ini bahasa beliau, bahasa Nabi. Al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu tergantung teman dekatnya. Nah, kalau dia bercampur aduk setiap hari dengan mu'thirid dunya al-juhal bisyar'i, istilah beliau, fa idza qalatu mu'thirid dunya al-juhala bisyar'i, ketika mereka setiap hari berkumpul bercampur aduk dengan orang-orang yang ahlud dunya, memilih dunia daripada akhirat, abna'ud dunya, jahil terhadap syariat, bukan bergaul dengan para ulama ahli ilmu, saraqat tab'u min hisalihim ma'a ma 'indahu minha, otomatis ikut-ikutan menjadi seperti orang-orang yang dia kumpuli. Ingat, hati itu kuat apa lemah? Lemah. Hati itu lemah, termasuk hati para ulama. Mungkin nanti masih ingat kelemahan hati Syekh Al-Albani ketika beliau
bertiga atau berempat ya. Ini yang cerita salah satu muridnya. Bersama Syekh Masyhur, Syekh Ali Hasan, mungkin Syekh Musa Nasab. Berarti bertiga berempat dengan beliau Syekh Albani. Safar. Lalu mampir masjid salat Jumat. Nah, ketika khatib berkhutbah membawakan sebuah hadis, Syekh Masyhur apa Syekh Ali Hasan saya lupa, melirik ke arah Syekh Albani, menangis. Beliau menangis mendengarkan hadis yang dibawakan oleh sang khatib. Selesai salat Jumat, mungkin sambil berjalan di mobil, Syekh Musa bertanya, "Ya Syekh, apakah hadis yang dibawakan oleh sang khatib tadi sahih?" Tentu murid-muridnya hampir memastikan jawabannya pasti sahih. Saya yang tidak diceritakan atau saya lupa ya isi hadisnya. Intinya hadis yang menipiskan hati, yang membuat hati lembut, yang membuat menangis. Karena Syekh Albani menangis, tentu murid-muridnya menyangka hadis itu sahih. Ternyata Syekh Albani menjawab hadis itu dhaif. Dhaif. Ya. Tentu murid-muridnya bertanya, dhaif kok menangis? Kita semua bertanya kan. Kalau dhaif ya ngapain dianggap? Orang dhaif kenapa nangis? Gitu. Jawabannya tadi, beliau ilmunya kuat, beliau ilmunya luar biasa, tapi hati beliau lemah, nggak kuat mendengarkan cerita bohong itu. Ya hadis dhaif kan bukan sabda Nabi, berarti bohong kan? Hukum asalnya ya bohong. Ya nggak ada hadis seperti itu. Tapi hati beliau lemah. Mungkin sama dengan hati kita semua. Nggak bisa menahan diri. Akhirnya menangis. Berangkat dari hati yang lemah. Alhamdulillah, kelemahan hati beliau dikuatkan oleh ilmunya. Dan beliau mendasarkan dengan ilmu, bukan perasaan. Kalau mendasarkan dengan perasaan, mungkin akan mengatakan sahih, bikin menangis masuk dhaif. Tidak. Dhaif ya dhaif, sahih ya sahih. Begitu kira-kira. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Yang pada nonton sinetron itu, apalagi apa itu film India ya, pada mereka tahu nggak kalau cerita itu bohong? Tahu nggak? Pasti tahu. Tapi ada yang nangis nggak? Banyak. Saya pernah beli obat itu di apotek ya. Karena sepi itu, si penjaganya, mbak-mbaknya nonton itu. Ya kita ngelihat, nangis. Ya. Nah, si mbak-mbak itu tahu nggak ditonton itu bohong? Tahu. Kenapa? Hati lemah. Dibohongi mudah. Tahu kan itu bohong, nangis. Ya. Apalagi wanita lebih lemah lagi. Dibohongi tapi senang. Gitu kan? Dibohongi tapi senang. Kayaknya abang nggak bisa hidup tanpa kamu. Bohong nggak? Bohong sebohong-bohongnya. Bohong sebohong-bohong. Tapi senang nggak dia itu? Senang nggak itu dia? Dibohongi tapi senang. Kita jujur malah marah. Ya kan? Ya itulah hati lemah. Masih ingat bagaimana Nabi menyetop siapa? Hasan bin Sabit ya kan? Kan sering beliau minta Hasan bin Sabit, ucapkan syairmu, nasidmu, syairmu. Mendengarkan Nabi, karena bahasanya luar biasa. Hasan bin Sabit penyair, bagus bahasanya, sesuai dengan kaidah bahasa Arab, isinya tidak menyimpang dari agama. Tapi begitu ada siapa? Istri-istri beliau, stop, jangan.
Beliau tahu persis bagaimana wanita itu lemah hatinya, mudah sekali dibohongi. Ya, maka hati-hati anak-anak kita, putri kita, apalagi hari bisa chattingan dengan laki-laki manapun, bukan hanya satu negeri, beda negeri bisa. Harus kita jaga. Bagaimana Nabi menjaga istri-istri beliau? Beliau tidak merasa aman. Oh, ini kan ummahatul mukminin, istriku, mosok Allah nggak jaga sih? Enggak. Tetap ada asbab yang harus dijalani. Jangan sampai dengar. Padahal bukan sesuatu yang istilahnya asyik masuk, enggak, ya. Bukan syair-syair romantis segala macam, enggak. Tapi beliau jaga istri-istri beliau. Ya. Hati itu lemah. Jangan ditambah lemah. Wala yara ma yuqawimuha wala ma yazjuruhu anha wa dzalika sababul halak. Ini bisa menyebabkan kebinasaan. Kenapa? Karena dia tidak menjadi baik, justru malah menjadi buruk, bercampur dengan orang-orang buruk. Hati itu lemah. Ya, wasalithu, yang ketiga, tipuan iblis terhadap para penguasa, annahu yukhawwifuhum al-a'da. Iblis menakut-nakuti para penguasa itu dengan adanya para musuh, penjahat, orang-orang dolim. Gitu. Musuh ada di mana-mana, orang dolim ada di mana-mana, orang jahat ada di mana-mana. Ketika mau menghancurkan satu bangsa, satu negeri, ya dibunuh dulu pemimpinnya, kira-kira begitu. Wa ya'muruhum bitasydidil hijab. Maka iblis memerintahkan kepada para penguasa itu untuk memperkuat hijab, memperkuat tameng, memperkuat penjagaan. Dijaga belasan orang, puluhan orang, kalau perlu ratusan orang. Ada apa istilahnya itu? Ring 1, ring 2, ring 3 gitu. Begitu. Fala yasilu ilaihim ahlul madhalim. Agar apa? Agar orang-orang zalim, orang-orang jahat yang mempunyai niat yang tidak baik jangan sampai menyentuh khalifah ini, jangan sampai dekat-dekat dengan presiden ini, faktor keamanan gitu. Mereka lupa bagaimana Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dihalang-halangi oleh penjaga? Tidak. Maka ketika ada seorang wanita yang nyesel karena ngusir Nabi, belum tahu kalau beliau adalah Nabi, saat wanita ini nangis meratapi anaknya yang baru saja dikubur, dia nangis sambil memeluk kubur anaknya. Nabi lewat, Nabi menasihati, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah wahai ibu, bersabarlah. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, kata si wanita itu. Pergi engkau dariku, pergi engkau menjauh dariku, engkau tidak merasakan musibah yang menimpa aku. Si wanita ini tidak tahu, belum tahu kalau beliau adalah Nabi Rasulullah SAW. Setelah dikasih tahu bahwa beliau adalah Nabi, beliau menyesal. Si wanita ini menyesal. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi tidak memakai pakaian khusus, pakaian kebesaran. Pakaian Nabi ya tidak jauh beda dengan pakaian Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya.
Kalau Nabi memakai pakaian kebesaran, tentu akan terkenal kemana-mana. Pokoknya kalau memakai pakaian begini-begini, ya berarti dia Rasulullah. Nah, tidak. Maka si wanita ini mendatangi rumah Nabi SAW. Ketika sampai ke rumah Nabi, wanita ini heran. Kenapa? Lam tajid indahu bawabi. Tidak ada satupun penjaga pintu beliau. Wanita ini membayangkan bahwa beliau seperti Heraklius misalnya, pembesar Romawi, Kisra Muqawqis, punya penjaga-penjaga, Al-Guju, jelas sekarang pas pampres atau apa. Nah, ini tidak dapati satupun, heran. Begitu pula Abu Bakar, begitu pula Umar. Dan kita tidak boleh berkata seperti orang kafir. Orang kafir ngomong apa? Antum pernah dengar? Atau seorang muslim sekuler yang terkena subhat orang kafir. Apa? Gara-gara Umar tidak ada yang jaga, gara-gara Utsman tidak ada yang jaga, tidak ada istilah kita pas pampresnya, gara-gara Ali tidak ada yang jaga, maka tiga-tiganya mati terbunuh. Ucapan orang kafir. Ucapan orang kafir yang tidak percaya dengan takdir, kan ini sudah terjadi. Kecuali belum ya, ini kan sudah terjadi bahwa Umar, Utsman, Ali akan mati terbunuh. Dan sudah, kita yang sudah belajar takdir tentu dengan mudah, enteng, ringan, gampang, sederhana mengatakan menjaga keamanan para khalifah ini 24 jam. Maka ajalnya Umar, ajalnya Utsman, ajalnya Ali bisa mundur? Tentu tidak. Dengan yakin, dengan siqah, dengan mudah, dengan mantap kita mengatakan enggak mungkin. Emang sudah ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah tiba sebagaimana yang ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maka tidak bisa maju, tidak bisa mundur sedetik pun. Ini jawaban kita yang sudah belajar takdir. Orang-orang kafir atau orang-orang sekuler yang ketularan orang kafir akan mengatakan seperti tadi. Coba seandainya punya penjaga, mungkin umur Umar lebih panjang 10 tahun, Utsman, Ali lebih panjang 15 tahun, 20 tahun. Tentu ucapan kufur itu ya. Nah, ini salah satu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, para khalifah, menghijabi diri, membentengi diri dari rakyat dengan pasukan-pasukan khusus, penjaga-penjaga khusus, ring 1, ring 2, ring 3. Ini bukan sunnah Nabi dan para sahabat. وقد روى أبو مريم الأسدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Lalu beliau membawakan riwayat dari Abu Maryam al-Asadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man wallahu Allahu syai'an min amril muslimin." Barang siapa yang diserai amanah berupa kekuasaan terhadap urusan kaum muslimin, dia yang berkuasa, syai'an, sedikit pun, maksudnya level kelurahan misalnya, atau kecamatan misalnya, atau yang lebih rendah dari situ, RT misalnya. Dia punya wewenang di situ untuk mengatur, menetapkan sebuah aturan di warga RT-nya. Mungkin 200 kakak, mungkin 300 kakak gitu. Fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim. Lalu dia menghijab, menghalang-halangi
tidak mau tahu terhadap hajat rakyatnya, kefakirannya, kebutuhannya, ya dihijab, dihalangi, tidak tahu menahu. Ya karena dihijab akhirnya nggak tahu kan, rakyatnya butuh ini, warganya perlu ini, dia nggak tahu karena tidak bercampur aduk dengan alasan apa tadi, keamanan. Maka ihtajaballahu azza wa jal duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi. Ini al-jaza'u min jinsil amal. Maka gantian Allah ancam, Allah akan menghijab dia, Allah tidak akan memenuhi kebutuhannya, Allah tidak akan menghilangkan kefakirannya, tidak akan mencukupi apa yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan. Balasan sesuai dengan jenis amal. Karena dia tidak mau menolong rakyatnya, Allah juga tidak mau menolong dia. Termasuk yang menyusahkan rakyat, menyulitkan rakyat, maka didoakan buruk oleh Nabi SAW. Fashquq alaih, susahkanlah dia ya Allah. Kalau dia menyusahkan umatku, kaum muslimin yang dimaksud rakyatnya, susahkanlah dia. Doa buruk dari Nabi terhadap orang yang menyusahkan kaum muslimin. Maka wajib bagi kita, seandainya kita punya kekuasaan, mudahkan. Nah, kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Ya. Ini apa, tanda tangannya agak miring, nggak pas, ya nggak apa-apa lah. Yang penting masih bisa, ya nggak apa-apa, nggak dimaafkan. Bukan malah dipersulit. Apalagi dia mempersulit dengan harapan supaya ada suap, ada riswah, dia bayar. Padahal belum tentu suap. Bagi yang mengeluarkan uang belum tentu dosa. Yang menerima pasti. Yang mengeluarkan uang belum tentu dosa, belum tentu suap. Kalau suap jelas dosa. Ar-rashi wal murtasi wa huma finnar. Yang menyuap dan yang disuap dua-duanya terancam neraka. Ini bukan suap. Suap itu antum tahu ya. Antum belum berhak mendapatkan SIM karena antum nggak datang misalnya. Padahal kan harus datang, harus di apa itu? Dites. Antum nggak datang, nggak dites. Tapi karena antum ngasih uang 1 juta misalnya, maka dapat SIM itu. Jelas ini suap. Jelas ini suap. Ya. Tidak berhak, tapi karena menyerahkan sejumlah uang akhirnya menjadi hak. Jelas itu suap. Lain halnya kalau dia sudah datang, tes sudah dia jalani, betul nggak ada yang salah, foto sudah, semuanya sudah, tapi dipersulit, apa istilahnya, diperes, dipalak. Kalau bapak mau SIM, ya serahkan 500.000 misalnya. Kita nggak ada pilihan, maka menyerahkan itu. Suap tidak, karena memang hak kita kan. Orang semua persyaratan sudah kita penuhi, mestinya kita sudah mendapatkan SIM itu atau KTP itu atau apalah. Tapi dipersulit oleh petugas. Petugas ini dolim. Petugas ini memaksa kita untuk menyerahkan uang, maka itu bukan suap. Nah, hanya berselisih para ulama boleh apa tidak. Kalau suap jelas bukan, ya, dizolimi. Kalau lebih baik yang mana, ya jelas ya. Kalau memang semuanya kita serempak, kita semua faham semua,
tidak ada satupun dari kita yang menyerahkan uang, insya Allah kesananya kan tidak. Ya, mereka mempersulit itu kan bukan tujuan. Mereka mempersulit rakyatnya, warganya itu bukan tujuannya. Tujuannya apa? Nggak mungkin tujuannya biar pada sulit nih, biar pada tahu rasa nih. Emang dendam apaan? Kenal juga enggak, ya kan? Itu bukan tujuan mereka. Tujuannya uang, karena selama ini asal dipersulit dia ngasih, asal dipersulit dia ngasih. Keterusan, apa istilahnya, tuman, ya kan? Dapat lagi. Maka dia terus dipersulit, biar ngasih duit. Coba kalau selama ini nggak ada yang ngasih duit, ya ngapain? Nggak ada celah. Gitu. Maka sebetulnya petugas-petugas itu akan menjadi baik. Petugas-petugas itu, atau bahasa kasarnya, terpaksa menjadi baik kalau kita semua kaum muslimin, rakyat Indonesia, tidak ada yang mau ngasih uang. Ya tentu terpaksa mereka akan menjadi baik. Ya ngapain dipersulit? Orang nggak ada yang mau ngasih. Ya, tentu ini butuh tarbiyah, butuh waktu. Ya, tapi tentu kita tidak boleh berputus asa. Tadi sekedar membahas suap itu apa, yang begini suap atau bukan. Adapun pembahasan selanjutnya, lebih baik ngasih atau tidak, tentu tidak. Nah, sudah menjadi kebiasaan dan itu buruk sekali. Maka sampai Umar bin Abdul Aziz, bayangkan, ini Umar bin Abdul Aziz, zaman beliau, zaman terbaik kedua, kan? Zaman terbaik kedua. Tsummal ladzina yalunahum, bukan tsummal ladzina yalunahum yang terakhir, tapi yang kedua. Artinya zaman terbaik kedua setelah sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kata Umar bin Abdul Aziz, dulu tentu zaman sahabat, dulu di zaman Rasul dan para sahabat, kalau orang memberikan hadiah itu betul-betul hadiah, itu dulu, kata beliau. Sekarang tidak. Lihat, zaman terbaik kedua, Umar bin Abdul Aziz, yang kata Imam Ahmad, beliaulah yang pertama, Imam Syafi'i yang kedua. Ya, kan setiap 100 tahun sekali mengatakan seperti itu. Dulu di zaman Rasul dan para sahabat, kalau ada orang memberikan hadiah, itu betul-betul hadiah halal. Hadiah kan halal, maksud hadiah haram. Tapi itu dulu. Sekarang tidak lagi. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Apalagi sekarang. Maka jangan mudah-mudah ini hadiah, ini bukan suap, ini bukan suap. Beliau saja sangat berhati-hati. Apalagi yang kita kasih hadiah itu pegawai pemerintah, istilah kita pegawai negeri, PNS, maka mutlak haram. Adapun pegawai swasta masih ada celah, asal tidak merugikan perusahaan dan tidak dilarang oleh yang punya perusahaannya. Dan itu jarang, ya. Ya, kita lanjut yang keempat. Warabi'u annahum yasta'minuna man la yasluhu mimman la ilma indahu wa la taqwa. Ini tipuan iblis keempat terhadap para sultan, para penguasa, bahwa mereka yasta'minuna man la yasluhu, memperkerjakan, mengambil pegawai, mengangkat petugas orang-orang yang tidak benar, tidak soleh, tidak berilmu, tidak bertakwa.
Mereka menganggap bahwa yang penting jenius, yang penting rajin, yang penting ahli. Adapun bertakwa, takut dosa, jujur, amanah, nggak penting. Ya. Yang penting cerdas, ahli, profesional, nggak perlu bertakwa. Ya. Tentu ini salah. Bagaimana dengan prinsip yang penting bertakwa, yang penting rajin sholat, tidak pernah tertinggal berjamaah salat 5 waktu, syukur-syukur tidak pernah tertinggal puasa Senin Kamis, salat-salat sunat, ya. Mau ahli apa tidak, mau cerdas apa tidak, nggak penting, yang penting ahli ibadah. Betul? Ini pun tidak betul. Ini pun tidak betul. Ya. Antum kira para sahabat itu hanya menonjol ibadahnya saja, akidahnya saja, manhajnya saja? Tidak. Antum tidak tahu bagaimana pedangnya Khalid bin Walid, bagaimana panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Para sahabat dan tabi'in yang menjadi saksi, belum pernah kami menyaksikan Sa'ad bin Abi Waqqas melepaskan anak panah kemudian meleset dari sasaran. Belum pernah. Begitu juga pedangnya Khalid. Kami belum pernah melihat Khalid mengayunkan pedang dan meleset dari sasaran. Kayak apa itu? Kayak apa itu? Jadi jangan dikira bahwa para sahabat itu kehebatannya hanya di manhaj, ketakwaan, ilmu, ibadah, kejujuran, amanah. Tidak. Tapi ahli dalam ilmu dunia. Abdurrahman bin Auf. Atau yang muda itu anak remaja bernama, masih ingat? Yang disuruh Nabi beli apa? Kambing 1 ekor. Nabi memberi berapa? 1 dinar. Siapa namanya? Urwah. Itu kan kelihatan sekali bagaimana lihainya dia dalam berdagang, lihai dalam membeli dan lihai dalam menjual. Pinter, bukan tipu-tipu, bukan sumpah palsu, tapi memang pinter. Bagaimana uang 1 dinar yang mestinya dapat 1 ekor kambing, dapat 2. Karena pintar nawar kan? Pintar nawar, pintar beli. Nawar tidak berdosa, bahkan sunnah. Gitu. Kita disunahkan, atau sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan sunnah. Menawar. Nah, pintar menawar, maka yang mestinya 1 dinar itu mendapatkan 1 ekor kambing, ini dapat 2 ekor. Tapi karena Nabi butuhnya 1 ekor, maka yang 1 ekor dijual lagi. Laku berapa? Laku 1 dinar. Lihat, udah dapat kambing 1 ekor yang dipesan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, uang kembali 1 dinar. Dua-duanya diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya Rasul, kambing yang engkau pesan, ini uang 1 dinar. Tentu Nabi nanya, loh kok balik lagi? Gimana ceritanya? Diceritakan oleh Urwah begini. Apa kata Nabi? Oh, itu hakmu dong, itu kan karena keahlianmu. Tidak. Kalau uang 1 dinar itu dikantongin oleh Urwah, lalu Urwah nggak ngomong apa-apa, menyerahkan kambingnya kepada Nabi, selesai. Tapi Urwah jujur, amanah. Karena Urwah di sini tidak sedang berdagang kepada Nabi, tidak sedang bisnis dengan Nabi, tapi sedang diberi amanah. Bolehkah menunaikan amanah, ngambil untung, ngambil lebihan? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau boleh, tentu Nabi akan mengatakan seperti tadi. Kan Nabi bukan manusia yang tamak serakah. Cuman uang 1 dinar.
Tapi Nabi mengambil karena hak beliau, bukan hak Urwah. Nah, dari sini keluar hukum bahwa orang yang diberi amanah tidak boleh mengambil untung. Antum diberi amanah oleh perusahaan besar ini untuk membeli laptop 1000 buah. Antum diberi amanah oleh perusahaan besar. Antum tiap bulan digaji oleh perusahaan besar itu, mungkin 20 juta, 30 juta. 1000 buah laptop. Kalau satu laptop ngambil untung 1 juta saja atau 500.000 saja, udah berapa? Ya kan? Nah, bolehkah? Tidak boleh. Ini amanah. Perusahaan antum sedang memberikan amanah kepada antum untuk mencari laptop 1000 buah. Untuk kepentingan perusahaan itu, antum kebetulan tahu mana laptop yang bagus, yang awet, dan seterusnya. Bolehkah antum mengambil untung? Haram. Ya, karena antum sedang melaksanakan amanah itu. Nah, berapa banyak yang melanggar ini? Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.